Yo, selamat datang di channel Quantitas. Jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah VGA kelas atas dari AMD, yang dimana VGA ini mampu menyaingi RTX 4000 series, yaitu AMD Radeon RX 7900 XT. Yap, ini adalah seri di bawahnya 7900 XTX, karena seri XTX itu di atasnya seri XT. Ya, mirip-mirip versi kubu hijau dengan penamaan TI di belakangnya. Untuk packaging dari yang versi OM ini menarik banget ya. Saat saya buka, dia itu kerasa premium, lalu ada tulisan welcome to the red team. Waduh, apa nih? Tim merah-merah, bukan bantang merah kan? Oh, waduh. Untuk desain yang saya pegang ini itu terasa sangatlah premium dengan cover metal yang membuat penghantar panasnya itu menjadi lebih merata. Kecuali di bagian area fannya itu masih menggunakan bahan plastik yang begitu solid. Buat sistem pendinginnya ini menggunakan 3 buah fan yang dulunya perputaran fannya ini menyesuaikan dari suhu si VGA-nya, sekarang sudah menyesuaikan dari suhu di dalam casing. Ya, dia kayak ngebaca suhu di dalam casing gitu. Inovasi terbarunya ini cukup mantap sih. Lalu di bagian portnya ini ada 2 display port 2.1 dan 1 HDMI 2.1 dan 1 port USB Type-C. Lanjut ke bagian penyuplai dari VGA ini masih menggunakan 2x8 pin power PCI dari PSU, nggak kayak seri RTX zaman sekarang yang membutuhkan kabel khusus. Kali ini enggak coy, jadi PSU lama kalian masih bisa nyolok ke sini, namun PSU yang dipakai pastinya nggak abal-abal ya kan. Untuk spesifikasi singkat dari VGA ini yaitu memiliki bus bandwidth 320 bit GDDR6 berkapasitas 20 GB. Gila kan, 20 GB itu size yang cukup besar. 8 GB aja udah gede lah, ini 20 GB coy. Gak cuma itu aja yang gede, bandwidthnya juga ini gede ya, yaitu 800 GB per second. Udah hampir 1 tera. Enggak sih, masih jauh, 800 ke 1 tera. Apalagi memory clock yang bisa hingga 20 GB per second. Gila ya teknologi zaman sekarang. Lalu VGA ini sudah menggunakan arsitektur RDNA3, yang dimana RDNA3 ini adalah microstructure GPU yang dirancang oleh AMD. Ya, intinya RDNA3 ini versi upgrade dari RDNA2. Ya jelas lah, 2 ke 3 berarti kan upgrade bang. Yang dimana RDNA2 itu dulunya dirancang dengan 1 chip, sedangkan RDNA3 ini memiliki banyak chip di dalamnya. Sebagai contoh gambar berikut, dia memiliki 7 chip, diantaranya GCD sebagai inti yang berada di tengah yang disebut dengan graphics compute die, dan 6 chip di sisi atas dan bawah sebagai infinity cache atau yang AMD sebut dengan MCD. McDonnell, enggak, maksudnya multi cache die. Dan yang pasti teknologi terbaru dari AMD ini bakalan meningkatkan performanya, namun dengan efisiensi daya yang cukup rendah. Ya kira-kira begitulah untuk penjelasan RDNA3. Lalu jika VGA ini dibandingkan dengan kakaknya yang seri XTS, jelas dia ada beberapa yang dipangkas, diantaranya yaitu compute unit yang hanya memiliki 84, lalu memori GDDR6 yang hanya 20 GB dengan bus bandwidth 320 bit. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa lihat gambar ini. Selain spesifikasinya yang gede, VGA-nya ini juga cukup gede dan bobotnya ini terbilang berat karena hatchingnya ini ya nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil, cukuplah untuk casing berukuran ATX. Lalu untuk TDP dari VGA ini tuh sebesar 315 watt dengan rekomendasi PSU yaitu 750 watt, yang dimana ini adalah VGA pertama yang pernah menyiksa listrik di rumah saya. Gimana enggak, saat bermain RDR2 dengan settingan Ultra 1080p dia bisa memakan konsumsi daya di kisaran 310 watt dan kadang bisa loncat ke 340-an watt. Jadi ya memang VGA ini nggak disarankan menggunakan PSU di bawah 750 watt. Cuman karena saya ini mengetes pakai PSU 650 watt, jadi ya nggak disarankan sih sebenarnya. Dan yang menarik dari seri RX 7900 XT ini memiliki encoding yang menurut saya tuh udah bisa diakui kalau encoding dari AMD ini jauh lebih baik dari sebelumnya, mulai dari AVC atau H264, lalu HVIC atau H265 dan AV1, yang dimana dengan encoding H624 bisa merekord hingga kualitas 4K. Kali ini kita coba merender Adobe Premiere Pro 2020 dengan video 4K polosan berdurasi 1 menit, membutuhkan waktu render hanya 10 detik. Sedangkan kalau durasinya kita panjangin jadi 10 menit, waktu render yang dibutuhkan itu hanya 1 menit 36 detik. Cukup cepet ya kan, kualitas 4K loh ini. BTW untuk pengetesan render tadi itu kita menggunakan prosesor Ryzen 7 7800 XT dengan
dengan motherboard Asus ROG X60E dan RAM-nya 32GB DDR5 6000 mAh. Jadi ya balance dan tidak bottleneck pastinya ya kan. Ya kali kita pasangin ke Ryzen 5 5500, RAM-nya 8GB DDR4. Bejit banget dah, pasti bakalan bonek bang. Yang berikutnya kita uji performa gamingnya. Namun kali ini saya tidak mengetes banyak game dan untuk perbandingannya juga belum punya dan belum pernah nyoba VGA setara dengan VGA ini. Tapi nggak apa-apa, tetap ada perbandingan dari VGA lain. Contohnya aja kita bandingkan dengan RTX 4080. Namun itu hasil benchmark dari channel testing game. Jadi saya pinjam aja videonya ya kan. Oh ya, untuk game yang kita tes ini semua di settingan 1080p karena pengetesan kali ini tuh saya masih menggunakan PSU 650W dari FSP dan monitor yang saya miliki juga itu hanya 1080p. Jadi ya nggak bisa kita tes hingga kualitas 4K. Yang pertama kita tes bermain RDR2 dengan settingan mentok ultra rata kanan di 1080p. Untuk FPS yang dihasilkan itu cukup memuaskan di kisaran 80 hingga 90-an FPS. Lalu GTA 5 di settingan ultra rata kanan 1080p juga mendapatkan FPS di 160-an hingga 180-an FPS. Lalu game The Witcher 3 di settingan yang sama 1080p ultra dia mendapatkan FPS di angka 250-an FPS. Lalu untuk game Apex Legends kita setting di rata kanan 1080p, dia mendapatkan mentok di 144 Hz. Maksudnya 144 fps. Ya ini bagus kan buat kalian yang mempunyai monitor dengan refresh Hz-nya yaitu 144. Lalu untuk game Valorant di settingan high, dia mendapatkan FPS bisa 600 hingga 700-an FPS. Waduh, ini mah luber-luber ya. Lalu untuk pengujian berikutnya kita uji coba dengan 3D Mark Face Track, mendapatkan skor di 47.948. Lalu time span mendapatkan skor di 2264. Neck rate mendapatkan skor di 76.635. Dan untuk temperaturnya ini terbilang adem karena hanya mentok di 72 derajat Celcius dengan suhu ruangan di kisaran 26 derajat Celcius. Yang berikutnya ialah perbandingan dari RX 7900 XT dengan versi XTX dan juga RTX 4060 dengan game RDR2. Yap, ini adalah dari channel lain, channel testing game. Dia selisih FPS-nya di kisaran 14 FPS. Namun yang seri XTX ini mampu mengungguli si RTX 4080 tersebut. Namun berbeda halnya dengan game Hitman 3 di sini. 7900 XT bisa bersaing namun lebih unggul dengan average FPS di 163 FPS, sedangkan RTX 4080 dapat average FPS di 160 FPS dan si kakaknya itu lebih unggul ya di average FPS di 185 FPS. FPS mulu perasaan. Cuman kalau untuk di game Forza Horizon 5 RTX 4080 lebih unggul dengan average FPS di 123 FPS. Sebenarnya head to head sih, apalagi harga dari RTX 4080 saat ini di angka 22 hingga 25 jutaan.
yang dimana dengan budget segitu pastinya selisih jauh dengan RX 7900 XT yang hanya di kisaran 15 hingga 17 jutaan. Yang dimana ini adalah ciri khas AMD banget, dia mengunggulkan performa gaming dan harga yang relatif rendah seperti seri pendahulunya. Jika kalian tertarik dengan VGA ini, link sudah ada di deskripsi di bawah. Dan segitu aja untuk pembahasan dari VGA AMD Radeon RX 7900 XT kali ini. Like jika kalian suka dengan video kali ini, dislike kalau enggak, subscribe buat kalian yang belum subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kalian nggak ketinggalan video-video dari channel ini. Saya Sultan Maulana selaku owner atau pemilik dari channel ini meminta maaf jika ada kesalahan kata maupun fakta, dan jika ada yang kurang silahkan tambahin aja di kolom komentar. See you in the next video dan sampai jumpa di lain video. Dadah. Mantap.